Pernah nggak kalian ngerasa di pertengahan tahun 2026 ini semua harga kok makin nggak masuk akal? Langganan internet naik, harga kopi susu di mall makin mahal, sampai tarif transportasi online yang bikin dompet menjerit. Tapi pernah nggak kalian mikir dari sisi sebaliknya? Pas kita bayar mahal, ada perusahaan raksasa yang lagi pesta pura dapat untung gede dari uang kita. Nah, dan hari ini gue mau ngajak kalian berhenti jadi penonton di pinggir lapangan. Gue mau ngajak kalian naik pangkat dari cuma konsumen yang ngeluarin duit jadi pemilik yang dapat setoran duit. Caranya lewat instrumen yang namanya saham. Mungkin kalian mikir, saham itu kan ribet, harus jago matematika atau harus punya modal miliaran. Tenang, itu cuma mitos zaman purba. Di tahun 2026 ini investasi saham sudah segampang kalian pesen makanan lewat aplikasi. Dalam video ini gue bakal bedah apa itu saham, gimana cara kerjanya, dan gue bakal kasih data real kondisi pasar modal kita sekarang biar kalian nggak cuma ikut-ikutan tren alias FOMO. Oke, kita masuk ke inti. Apa sih saham itu? Secara bahasa kerennya, saham adalah tanda penyertaan modal. Tapi lupakan bahasa buku teks itu. Bayangin ini, teman kalian sebut saja namanya Andi, punya bisnis charging station kendaraan listrik yang lagi laku keras karena sekarang hampir semua orang pakai motor listrik. Andi pengen buka 50 cabang lagi, tapi dia butuh modal 5 miliar rupiah. Andi gak mau pinjam bank karena bunganya gede banget. Akhirnya Andi bilang, gue bagi kepemilikan bisnis gue jadi 1 juta potongan kecil. Satu potongnya gue jual 5.000 aja. Nah, satu potong kecil itulah yang disebut 1 lembar saham. Kalau kalian beli 1.000 lembar, berarti kalian sah jadi salah satu pemilik bisnis Andi. Kalian punya hak buat bilang ke orang-orang, itu tempat ngecas motor listrik punya gue juga loh, meski cuma secuil. Di skala yang lebih gede, kita patungan sama perusahaan raksasa. Ada bank besar tempat kalian nabung, perusahaan sabun yang kalian pakai tiap hari, sampai perusahaan penyedia satelit internet. Saham adalah tiket kalian buat duduk di kursi pemilik, bukan cuma kursi pelanggan. Nah, sekarang mari kita bicara fakta 2026. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per April 2026, jumlah investor pasar modal kita sudah menembus angka 26,1 juta orang. Ini lonjakannya luar biasa dibandingkan beberapa tahun lalu. Artinya, investasi saham bukan lagi barang mewah, tapi udah jadi gaya hidup baru masyarakat Indonesia buat nyiapin masa depan. Kenapa orang berebut masuk? Pertama, modalnya makin terjangkau. Kalian bisa mulai investasi hanya dengan membeli 1 lot atau 100 lembar. Kalau harga saham perusahaan tersebut 200 per lembar, kalian cuma butuh 20.000. Lebih murah daripada harga segelas kopi kekinian. Kedua, performa perusahaan besar atau yang kita sebut blue chip sangat stabil. Bank-bank besar di Indonesia secara konsisten mencetak laba rekor setiap tahunnya pasca pemulihan ekonomi global. Gimana caranya dapat duit dari saham? Ada 2 jalan utama. Yang pertama, capital gain atau jual beli harga selisih. Ini kayak kalian beli sepatu limited edition seharga 1 juta. Terus pas barangnya langka, kalian jual 1,5 juta. Di saham, kalau kalian beli saham perusahaan teknologi di harga 1.000 dan harganya naik jadi 1.500 karena profitnya naik, selisih 500 itulah untuk kalian. Kedua, dividen atau uang jajan dari perusahaan. Dividen itu ibarat kalian dapat setoran sewa. Kalau perusahaannya untung, mereka bakal bagi-bagi sebagian keuntungan itu ke semua pemegang saham secara adil. Di tahun 2026 ini banyak perusahaan energi hijau dan perbankan yang rajin banget bagi-bagi dividen gede. Gue nggak mau jadi tukang jualan mimpi. Saham itu investasi, bukan pesugihan. Resiko utamanya adalah harga saham bisa turun. Kalau perusahaannya yang kalian beli ternyata kinerjanya buruk, harganya bisa anjlok. Itulah kenapa penting banget buat nggak asal pilih saham cuma gara-gara omongan influencer di media sosial. Buat kalian yang mau mulai, gampang banget. Pilih sekuritas yang terdaftar OJK, gunakan uang dingin, bukan uang makan. Dan mulai dari perusahaan yang produknya kalian kenal. Ingat, waktu terbaik buat mulai investasi adalah 10 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pemilik masa depan kalian sendiri.